Saya Mazaya Rekina Azhar dengan ujung NIM 002. Saya Reviola Nanda Fadia dengan ujung NIM 025. Dan saya Dea Pertiwi dengan ujung NIM 032. Di sini kami akan membahas materi tentang perencanaan konten jurnalistik digital, yaitu teks, visual, dan multimedia. Selamat menyaksikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dimas Anugrah Adiatmo MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah jurnalistik digital, serta teman-teman sekalian yang saya banggakan. Di sini, saya, Triana Molinda, selaku moderator dari kelompok 4 yang akan memandu jalannya presentasi kelompok pada pagi hari ini. Baiklah, sebelum rekan-rekan saya membahas lebih lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu perencanaan konten jurnalistik digital dan kenapa sih itu penting di era digital. Perencanaan konten jurnalistik digital adalah proses menyusun, mengatur, dan menentukan isi serta bentuk berita sebelum dipublikasikan di media digital. Jurnalis tidak hanya memikirkan isi berita, tetapi juga memikirkan bagaimana cara penyampaiannya agar lebih mudah dipahami oleh audiens. Di era digital, informasi bergerak sangat cepat dan persaingan konten semakin tinggi. Oleh karena itu, konten jurnalistik harus dirancang dengan baik agar menarik perhatian dan tetap memberikan informasi yang akurat. Mengapa perencanaan konten itu penting? Karena tanpa perencanaan, isi berita tidak terarah, kurang sesuai dengan kebutuhan audiens, dan kurang efektif. Audiens itu lebih menyukai konten yang relevan, menarik, dan mudah dipahami. Jadi, itulah mengapa perencanaan konten merupakan langkah penting untuk menghasilkan produk jurnalistik digital yang berkualitas. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai contoh jenis konten jurnalistik digital, itu akan dijelaskan oleh rekan saya, Mazaya Rekina Azhar. Kepadanya, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis konten jurnalistik. Ada 3 jenis konten jurnalistik, yaitu konten teks, konten visual, dan konten multimedia. Kita akan membahas jenis konten yang pertama, yaitu konten teks. Konten teks adalah konten jurnalistik digital yang menggunakan tulisan sebagai media utama untuk menyampaikan informasi atau berita. Melalui kalimat dan paragraf yang runtut, pembaca bisa memahami pesan tanpa bantuan gambar atau suara. Nah, contohnya ada artikel berita di website, opini di blog, teks berita online, dan caption informatif. Yang kedua, ada konten visual. Konten visual adalah konten yang mengandalkan gambar atau tampilan visual dengan menyampaikan pesan. Visual membantu menarik perhatian dan memudahkan audiens memahami informasi dengan tepat. Nah, contohnya ada foto jurnalistik, infografis, ilustrasi editorial, dan poster informasi. Dan yang terakhir ada konten multimedia. Konten multimedia adalah konten yang menggabungkan teks, gambar, audio, dan video dalam satu sajian. Konten ini membuat informasi lebih menarik karena bisa dibaca, dilihat, dan didengar sekaligus. Nah, contohnya ada video berita dengan narasi, feature interaktif di website, podcast berita, dan reels berita. Nah, di sini kelompok kami akan menampilkan salah satu contoh dari jenis-jenis konten jurnalistik. Yang pertama, konten teks. Di sini kami mengambil contoh teks berita online. Ini termasuk konten teks karena informasi disampaikan sepenuhnya melalui tulisan. Pembaca memahami isi berita dari kalimat dan paragraf tanpa bantuan gambar atau suara. Yang kedua, konten visual. Nah, di sini kami mengambil contoh poster informasi. Ini termasuk konten visual karena pesan utamanya disampaikan lewat tampilan gambar, warna, dan tata letak. Orang bisa langsung menangkap informasi hanya dengan melihat posternya. Dan yang terakhir, ada konten multimedia. Kami mengambil contoh video berita dengan narasi edukasi. Ini termasuk konten multimedia karena menggabungkan beberapa unsur sekaligus, yaitu gambar bergerak, suara narasi, dan biasanya ada teks pendukung. Audiens bisa melihat, mendengar, dan memahami informasi dalam satu sajian. Perilaku ini ditularkan melalui perilaku lelaki seks lelaki atau LSL. Kurangnya edukasi, minimnya ruang diskusi menyebabkan virus ini menyebar secara cepat tanpa suara.
Tapi kita tak bisa diam. Sebagai generasi muda, kita memiliki sebuah peran. Dengan menjadikan Solor sebaya dan membuka ruang aman untuk bertanya dan berbagi. Saatnya kita bicara. Karena diam itu bukan pilihan. Inilah gotong royong masa kini. Bukan hanya membangun fisik, tapi menyembuhkan batin negeri. Karena membangun negeri bukan tugas satu generasi. Ini adalah cerita tentang kamu, aku, dan kita yang saling menguatkan demi Indonesia yang lebih hebat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Reviola Nanda Fadia. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang perencanaan konten jurnalistik digital yang efektif. Agar konten jurnalistik digital dapat mencapai tujuannya, diperlukan perencanaan yang efektif. Perencanaan ini mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, menentukan tujuan konten. Nah, tujuan ini bisa berupa memberikan informasi, edukasi, atau hiburan. Dengan adanya tujuan yang jelas, arah konten menjadi lebih terarah. Yang kedua, mengenal audiens. Audiens adalah sasaran utama dari konten yang dibuat. Jurnalis harus memahami karakteristik audiens seperti usia, minat, dan kebiasaan dalam mengonsumsi media. Misalnya, mahasiswa lebih cenderung menyukai konten yang visual dan singkat. Yang ketiga, menentukan platform. Setiap platform memiliki karakteristik yang berbeda. Instagram lebih menekankan visual, TikTok pada video singkat, sedangkan website itu lebih cocok untuk konten yang panjang dan mendalam. Oleh karena itu, konten harus disesuaikan dengan platform agar lebih efektif. Yang keempat, menentukan format konten. Format ini berkaitan dengan jenis konten yang akan digunakan, apakah teks, visual, atau multimedia. Pemilihan format harus disesuaikan dengan tujuan dan platform. Yang kelima, menyusun alur produksi. Proses ini meliputi riset, peliputan, penulisan, editing, hingga publikasi. Dengan alur yang jelas, proses pembuatan konten menjadi lebih terarah dan efisien. Selain itu, konten yang efektif juga harus memenuhi beberapa prinsip, seperti akurat, menarik, mudah dipahami, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan audiens. Baiklah, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Dea Pertiwi. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Jika tadi Reviola sudah menjelaskan mengenai perencanaan konten yang efektif, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh penerapan perencanaan konten, yaitu misalnya nih konten human interest yang sudah dipelajari di mata kuliah bahasa jurnalistik. Jadi selain liputan acara, penerapan perencanaan konten jurnalistik digital juga dapat dilihat pada pembuatan konten human interest, yaitu konten yang mengangkat profil atau kisah nyata seseorang. Jadi contohnya kisah nyata seorang mahasiswa. Dalam praktiknya, proses ini diawali dengan menentukan ide atau topik, yaitu memilih sosok mahasiswa yang memiliki cerita menarik, misalnya mahasiswa berprestasi atau yang kuliah sambil kerja. Pemilihan topik ini penting agar konten memiliki nilai lebih dan relevan. Selanjutnya, menentukan tujuan konten, yaitu tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga menghadirkan inspirasi bagi mahasiswa lain melalui pengalaman nyata dari narasumber. Kemudian menentukan audiens, yaitu mahasiswa sebagai target utama, karena mereka paling berkaitan dengan isi konten. Setelah itu, menentukan platform, yaitu misalnya Instagram lah, karena mungkin banyak digunakan oleh mahasiswa dan efektif untuk penyebaran informasi secara visual. Langkah berikutnya adalah menentukan jenis konten, yaitu video wawancara yang dikemas dalam bentuk storytelling atau feature. Jadi dalam proses pembuatannya dilakukan wawancara langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi yang akurat dan juga berdasarkan pengalaman nyata. Jika dikaitkan dengan jenis konten multimedia, maka konten ini termasuk ke dalam Reels berita di Instagram karena disajikan dalam bentuk video singkat, atau termasuk juga video berita dengan narasi karena memuat cerita yang disusun dari hasil wawancara. Jadi, meskipun dikemas dalam bentuk cerita, konten human interest itu juga tetap termasuk jurnalistik karena melalui proses perencanaan yang jelas dan juga didukung oleh wawancara langsung serta kisah nyata dari seseorang.
Baik, saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan materi presentasi pada hari ini. Jadi, kesimpulannya perencanaan konten jurnalistik digital adalah langkah penting untuk membuat konten yang berkualitas. Dengan perencanaan yang baik, konten bisa dibuat lebih terarah, relevan, serta sesuai dengan kebutuhan audiens dan karakter setiap platform. Selain itu, memilih jenis konten yang tepat seperti teks, visual, dan multimedia juga dapat membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif. Karena itu, kemampuan merancang konten itu sangat penting dimiliki oleh seorang jurnalis di era digital. Di sini kami membuka ruang diskusi bagi teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan saran bagi kelompok kami, boleh komen di bawah ya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila ada salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, terima kasih sudah menonton.